Jadi yang dia mana saya melakukan kekerasan itu atau yang dituduhkan itu sebenarnya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Sama Siti mandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cucu. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana caranya orang buntung buka celana? Bagaimana caranya orang buntung buka baju? Tentunya itu adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai tangan. Ya, tangan saja tidak punya, apalagi mau buka baju. Akan tetapi itulah yang sedang dipertanyakan banyak orang di sosial media. Bagaimana bisa orang yang disabilitas tidak punya tangan bisa menjadi pelaku pemerkosaan bagi 13 wanita muda di suatu daerah Nusa Tenggara Barat? Aneh tapi nyata. Dan itulah yang terjadi pada kehidupan Iwayan Agus Suwartama atau yang biasanya dipanggil sebagai Agus Buntung. Agus Buntung ialah seorang pria yang masih berumur 22 tahun yang lahir di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui bahwa Agus Buntung ini telah kehilangan tangannya sejak dia masih dalam kandungan. Akan tetapi meskipun begitu, bagaimana bisa? Bagaimana bisa orang buntung seperti Agus Buntung ini menjadi pelaku dari pemerkosaan 13 wanita muda di NTB? Buka baju saja tidak bisa, apalagi buka celana. Melihat hal tersebut, bagaimana kronologi kejadian Agus Buntung ini memperkaos 13 wanita muda? Apakah dia benar-benar ialah seorang pelaku dari tindakan pemerkosaan? Atau apakah dia hanya dijadikan kambing hitam oleh 13 wanita muda itu? Inilah pembahasan Agus Buntung, saudara dekat dari Agus Salim. Mari kita bahas. Agus Buntung. Apakah dia seorang pelaku? Atau apakah dia sebenarnya seorang korban? Tentunya hal tersebut masih sangat sulit untuk dijelaskan dikarenakan pada saat ini kita masih belum dapat menyimpulkan siapa yang benar, siapa juga yang salah. Akan tetapi, apa yang sebenarnya terjadi pada kedua belah pihak? Mengapa Agus Buntung bisa menjadi pelaku pemerkosaan 13 wanita muda? Untuk menjawab hal ini, tentunya kita harus melihat kronologi kejadian dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi Agus dan juga dari sisi korban. Berdasarkan dari salah satu interviunya, menurut Agus sendiri, sang korbanlah yang secara tidak sengaja membawa Agus ke salah satu homestay dan secara tiba-tiba membuka bajunya sendiri dan melakukan hal seksualitas dengan Agus. Yang kalau secara logika saja, mana mungkin ada perempuan yang secara sadar mau melakukan hal itu dengan laki-laki yang tidak dikenalnya. Jadi yang dia mana saya melakukan kekerasan itu atau yang dituduhkan itu sebenarnya tidak ada. Pertama saya minta bantuan kepada orang yang duduk di pinggir di jalan di Udayana. Berarti aku sudah kenal sama orang itu? Tidak kenal. Tidak tolong? Ya, tidak kenal. Terus dia ngambil motor nih Ki. Nah setelah dia ngambil motor, nah berjalan lah mau ke arah Selangor Center, kan arahnya juga ke sana mau ke kampus. Kok tiba-tiba sampailah di homestay. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk dia cek duluan ini, saya ikutin masuk. Nah, setelah itu dia tutup pintunya pakai ganjelan itu kan. Nah, terus setelah itu setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit dia membuka baju celana saya gitu. Oh, dia yang buka? Iya, dia yang buka. Melihat hal tersebut, apakah sang korban adalah wanita bayaran yang dibayar oleh Agus untuk melakukan hal-hal seksualitas? Sehingga wanita itu mau melakukan hal tersebut dengan Agus Buntung dan bahkan membayar uang homestay itu. Tidak ada yang tahu. Yang jelas mendengar pengakuan dari Agus tersebut, sang korban juga menceritakan kronologi sebenarnya menurut dari sudut pandang korban. Nah awalnya itu saya sedang duduk sendirian di bangku Udayana. Oke. Agus ini datang, terus dia bilang gini, saya bukan pengemis, saya cuma mau nanya berhak nggak saya hidup, katanya gitu saya. Tapi banyak orang-orang yang ngejat saya, terus dia bilang kalau saya itu buntung, banyak yang ngolok-ngolok saya. Sorry saya potong, berarti jualnya iba ya? Iya. Jadi semua korban
dimulai dari IBA. IBA ya. Oke, berarti jualnya IBA ya. Oke, lanjut. Melihat kedua sisi kronologi tersebut, menurut kalian siapakah pelaku dari kejadian ini? Dan siapakah yang menjadi korban dari kejadian ini? Apakah Agus Buntung? Ataukah ke-13 korban itu yang diduga kuat telah mengkambing hitamkan Agus Buntung? Gini aja. Kalau kita memakai logika kita dan akal sehat kita, bagaimana mungkin orang buntung bisa memperkaos 13 wanita muda? Namun, apabila kita melihat dari sudut pandang korban dan juga kronologi kejadian, mungkin saja Agus Buntung ini ialah seorang tersangka dari permekaosan tersebut. Hal ini juga didukung dengan kegiatan sehari-hari Agus Buntung itu sendiri, yang dirinya sendiri masih bisa bawa motor dan main alat musik menggunakan kakinya. Dan mungkin saja dia bisa buka baju menggunakan kakinya juga. Dengan semakin membesarnya dan semakin melebarnya kasus ini, netizen juga menjadi terpecah belah menjadi dua belah pihak. Ada yang membela Agus Buntung dengan dalih bagaimana bisa orang buntung memperkaos wanita muda. Ada pula yang membela sang korban dengan dalih sang korban telah diancam oleh Agus Buntung untuk melakukan adegan panas di homestay itu. Yang dimana itu juga menimbulkan suatu pertanyaan lain. Bagaimana bisa orang buntung mengancam orang normal yang masih sehat bugar? Bukankah wanita itu masih bisa memukul? Bukankah wanita itu masih bisa melawan Agus Buntung sehingga kejadian ini tidak akan terjadi? Perlu kalian ketahui, Agus Buntung diduga mengancam sang korban dengan ancaman akan menyebarkan seluruh aib korban kepada publik apabila sang korban tidak mau menuruti keinginan Agus Buntung. Yang dimana itu juga menimbulkan suatu pertanyaan. Bagaimana bisa Agus Buntung mengetahui seluruh aib korban sementara mereka tidak saling kenal? Bagaimana bisa sang korban dengan gampangnya membeberkan seluruh aibnya kepada seseorang yang tidak dia kenal? Hipnotis? Mungkin saja. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Akan tetapi melihat hal tersebut, apakah Agus Buntung ini ialah seorang pelaku? Atau apakah dia seorang korban fitnah dari 13 wanita muda itu? Aneh tapi nyata. Mungkin itulah yang sedang kalian pikirkan mengenai kasus yang sedang berjalan ini. Seseorang yang tidak mempunyai tangan dan juga merupakan seorang kaum disabilitas terjerat kasus pemerkosaan yang melibatkan 13 wanita muda. 13 wanita muda. Bukan 1 atau 2, tapi 13 orang. Sungguh di luar nalar sekali, bukan? Hal ini tentunya menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Dan pertanyaan itu sudah sangat jelas. Bagaimana bisa orang yang tidak punya tangan bisa terjerat kasus pemerkosaan? Melihat hal tersebut, tentunya untuk saat ini kita masih belum dapat memastikan siapakah yang benar, siapakah yang salah dari kasus ini. Hal ini dikarenakan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan sedang dicari tahu siapakah pelaku sebenarnya dari kasus ini. Akan tetapi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju Agus Buntung adalah pelakunya? Atau apakah kalian setuju Agus Buntung adalah korban fitnah dari 13 wanita muda itu? Tulis di kolom komentar di bawah.